Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana bulan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan. Pada bulan ini ada berbagai kelebihan yang sudah disabdakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya ketahui minimal itu ada 5 kelebihan yang terkandung di dalam bulan Sya'ban atau bulan ruah ya. Istilah Jawanya bulan ruah atau Arabnya bulan Sya'ban ya. Dimana pada bulan ini sangat dianjurkan melakukan berbagai kebaikan, karena di bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang nanti insyaallah saya akan jabarkan satu persatu dalil yang termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan bulan Sya'ban yang pertama yaitu adalah bulan yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan ini, sebagaimana yang sudah dibawakan atau diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadana, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya ya. Yang artinya Siti Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lain selain di bulan Sya'ban." Artinya Rasulullah hanya selain bulan Ramadan, yang paling banyak puasa sunnahnya hanyalah di bulan Sya'ban. Kemudian di dalam riwayat lain yang juga diceritakan atau diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha juga, Rasulullah juga Siti Aisyah juga menceritakan hadis yang lain yang berbunyi, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'bana, wa kana yasumu Sya'bana kullahu, wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amali ma tutiquna, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Ibnu Majah. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa pada 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya tidak pernah melakukan seperti di bulan Sya'ban ya. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban sepenuhnya. Artinya 1 bulan full ya, 1 bulan penuh beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, "Kerjakanlah amalan sunnah semampumu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan." Nah, jadi di bulan yang lain Rasulullah tidak pernah berpuasa sampai 1 bulan penuh, akan tetapi di bulan Sya'ban Rasulullah berpuasa sampai 1 bulan penuh ya.
Kemudian diceritakan juga dalam riwayat Siti Aisyah juga dengan perkataan atau penyampaian yang lain ya. Kana ahabbus syahru kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban tsumma yaswiluhu bi Ramadan. Ini adalah keterangan walaupun sedikit, adalah penjelasan dua hadis yang pertama ya. Hadis ini sudah saya ringkas, maksudnya tidak semua saya ceritakan dari riwayat-riwayat yang lain ya, karena banyak sekali hadis yang mirip akan tetapi maknanya sama, akan tetapi diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya ringkas, yang penting bisa mewakili penjelasan yang saya maksud ya, penjelasan-penjelasan tentang bulan Sya'ban, karena semua hadis itu tujuannya sama ya, maknanya sama walaupun ada sedikit kelainan lain penyampaiannya, tapi tujuannya sama dan maknanya sama teman-teman. Yang arti mohon maaf, hadis ini diceritakan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim dan juga Ibnu Majah teman-teman. Jadi yang bacaannya yaitu kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana tsumma yaswiluhu bi Ramadan. Ini diceritakan oleh imam-imam ahli hadis yang tadi, yang artinya bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban, hingga beliau menyambungkan puasanya dengan puasa Ramadan. Dalam hadis lain diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadana. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambungkan dua bulan, yaitu bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan, yaitu berpuasa selama 2 bulan. Ini hadis yang diceritakan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai dan juga Imam Ibnu Majah teman-teman, dari sahabat Ummi Salamah ya. Jadi sudah jelas bahwa Rasulullah mengerjakan puasa itu 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban, dan tentunya di bulan puasa Ramadan, sehingga beliau menyempurnakan bulan Sya'ban apabila tidak melihat hilal bulan Ramadan ya. Dalam hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah juga, karena Rasulullah SAW yatahaffadhu min hilali Sya'bana ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yatihi Ramadana thumma yasumu li ru'yati Ramadana fa innahu ma alaihi adda 30 yauman thumma shoma. Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatiannya pada bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal bulan Ramadan. Artinya ketika beliau sudah melihat hilal bulan Ramadan, maka beliau berpuasa bulan Ramadan. Akan tetapi apabila beliau tidak melihat hilal bulan Ramadan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Apabila melihat, maka beliau berpuasa untuk bulan Ramadan. Jadi begitu ya. Jadi disambungkan bulan Sya'ban dengan Ramadan dengan puasa. Jadi tidak seperti penjelasan-penjelasan sebagian masyarakat yang kita dengar ya, bahwa tidak diperbolehkan puasa setelah pertengahan bulan Sya'ban. Nanti insya Allah ada penjelasannya ya. Insya Allah akan saya sampaikan hadis yang berbunyi demikian dari Rasulullah SAW sendiri ya. Jadi itu adalah keutamaan yang diceritakan langsung oleh Siti Aisyah, yang diceritakan langsung dari baginda Rasulullah SAW melalui Siti Aisyah ya. Jadi pekerjaan Rasulullah seperti itu. Ini adalah keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama. Keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua, ini berada di bulan nisfu Sya'bannya ya. Bukan bulan, di malam nisfu Sya'bannya. Artinya di pertengahan bulan Sya'ban teman-teman.
Hadisnya berbunyi an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa ahabbu ayyarfa amali wa ana shaimun. Hadis ini diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah, teman-teman. Artinya bulan itu sering Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebulan penuh selain di bulan Sya'ban. Kenapa?" Begitu ya. Kenapa? Kata Usamah bin Zaid. Jadi Rasulullah menjawab, bulan itu sering dilai-laikan oleh manusia, yaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan puasa atau bulan Ramadan, yaitu bulan diangkatnya amal-amal kepada Tuhan semesta alam. Dan aku ingin amalku diangkat ketika aku berpuasa. Jadi ini keistimewaan yang kedua adalah diangkat amal-amal soleh atau amalan-amalan orang mukmin, semuanya diangkat disampaikan kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW sendiri melakukan hal kebaikan yang lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat disukai oleh Rasulullah. Yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah tempat diangkatnya amal-amal ya, atau setoran amal. Jadi setoran amal itu ada setoran mingguan, ada setoran bulanan, ada setoran tahunan ya. Setoran mingguan yaitu pada hari Senin dan hari Kamis ya. Kemudian setoran tahunan ada di bulan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, teman-teman ya. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bulan pengampunan dari segala dosa. Hadis diceritakan dari Abi Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatli Allah tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban, yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Kemudian dalam hadis yang lain an Abi Sa'labah radhiyallahu anhu qala, ini diceritakan dari Imam Sa'labah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yumlil kafirin." Jadi maknanya sama. Jadi hadis yang diceritakan atau disampaikan Imam Sa'labah sama artinya, yaitu pada malam nisfu Sya'ban orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman diampuni oleh Allah. Akan tetapi tidak dengan orang kafir ya. Jadi ini adalah keistimewaan bulan Sya'ban yang ketiga dan terjadi di malam nisfu Sya'ban, yaitu nomor 2 dan nomor 3 ini ada di malam nisfu Sya'ban, teman-teman ya. Diceritakan juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffazu min hilal Sya'ban. Oh ya, tadi sudah saya bacakan, mohon maaf ya. Jadi keistimewaan yang keempat sekarang ya, keistimewaan yang keempat yaitu dikabulkan permohonan. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban ya. Di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka lakukanlah qiyamul lail," yaitu salat malam, teman-teman ya.
dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka akan aku beri rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Jadi ketika terbenam matahari, artinya ketika sudah masuk waktu maghrib, Allah turun ke dunia ya. Dan ini terjadi hingga terbitnya fajar, artinya sampai masuk waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi yang berada di dalam kitab Syu'abul Iman ya, atau bab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan ya. Kemudian keistimewaan bulan Sya'ban yang kelima, yaitu pahala yang berlimpah. Sehingga diceritakan dalam satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bangun pada malam nisfu Sya'ban dan melakukan sholat serta melakukan sujud serta memperlama sujud ya, sehingga kata Siti Aisyah, sehingga aku menyangka beliau telah diambil. Karena curiga, maka aku gerakkan telunjuknya dan ternyata masih bergerak, kata Siti Aisyah. Setelah beliau selesai sujud dan selesai sholatnya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu? Itu pertanyaan Rasulullah. Kemudian Siti Aisyah menjawab, tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil oleh Allah karena sujud Anda sangat lama. Kemudian Rasulullah menjawabnya, tahukah kamu malam apa ini? Siti Aisyah menjawab, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau menjawabnya, ini adalah malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan Sya'ban ya, malam pertengahan di bulan Sya'ban. Dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni orang yang meminta ampunan, mengasihi orang yang meminta dikasihi, namun menunda orang yang hasud sebagaimana perilaku mereka. Hadis ini diceritakan oleh Imam Baihaqi ya. Jadi ini adalah salah satu keistimewaan bulan Sya'ban teman-teman ya. Dan di sebagian daerah ada yang melakukan sholat sunnah ya, itu diperbolehkan walau sebagian membid'ahkannya, karena sholat sunnah itu ada yang mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan kapan saja ya, boleh dikerjakan kapan saja. Namun saya sendiri tidak melakukannya. Namun itu boleh-boleh saja, karena sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan untuk segala kebutuhan, boleh ditempatkan di mana saja, namanya sholat sunnah mutlak ya. Jadi mutlak sah-sah saja, boleh untuk apa saja tujuannya ya. Jadi itu maksudnya. Jadi walaupun ada sebagian yang membid'ah mungkar ya, yang membid'ah dolalahkan atau membid'ah sesatkan, itu terserah mereka ya teman-teman. Jadi yang mau lakukan sholat, karena Rasulullah sendiri memang melakukan sholat seperti yang sudah tercantum dalam hadis ya. Bahkan ada juga orang yang melarangnya jangan mengkhususkan pada malam ini. Artinya tidak boleh memperbanyak di malam ini lebih banyak dari malam-malam yang lainnya, padahal sudah jelas dicontohkan oleh Rasulullah dan juga disabdakan oleh Rasulullah bahwa di malam ini kita dianjurkan karena di malam ini adalah malam istijabahnya doa dan pengampunan dosa-dosa teman ya teman. Dan juga disarankan berpuasa ya. Ada sebagian juga di sebagian daerah ya yang melakukan membaca Yasin 3 kali dengan niat untuk meminta panjang umur, dimudahkan rizkinya oleh Allah, dan diberi mohon maaf teman-teman ya, saya lupa, mohon maaf ya. Kalau ini saya sendiri juga mengerjakan teman-teman, yaitu dengan cara membaca Yasin 3 kali. Tapi ini mau diceritakan lupa ya, mungkin belum waktunya saya ceritakan, tapi semuanya tahu kok, semuanya tahu ya, karena sudah banyak di buku-buku ya.
Nah, jadi silahkan dikerjakan, jangan yang mau mengerjakannya, yang penting karena Allah, yang penting karena Allah, kerjakan sebaik-baik mungkin dan sekhusyuk-khusyuk mungkin teman-teman. Mungkin penjelasan yang sederhana ini saya kira sudah cukup ya. Walaupun penyampaiannya berlepotan teman-teman ya, mohon maaf karena itulah kekurangan dari saya. Dan apabila ada yang benar itu mutlak dari Allah. Intinya tujuan saya hanya ingin menyampaikan kebenaran. Apabila ada salah kata dan salah yang lainnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.